Kemudian kita sekarang bicara tentang domain kognitif. Domain kognitif dalam hal ini domain kognitif dalam keterampilan makro. Ya, berarti keterampilan yang sifatnya umum ya. Apa yang kita mesti perhatikan kalau kita ingin berpikir kritis? Yang pertama itu kita harus menyempurnakan generalisasi dan menghindari oversimplifikasi atau menggampangkan. Jadi kalau Anda membuat generalisasi, itu harus betul-betul baik. Jangan Anda membuat generalisasi dari data-data yang sangat minim, yang sangat sedikit. Itu berarti oversimplifikasi. Misalnya Anda kan sering mendengar khotbah-khotbah kan, saudara, Alkitab mengatakan kita semua harus dibaptis. Dan kata baptisan dalam bahasa aslinya adalah baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Maka saudara semua harus ditenggelamkan. Itu kan terlalu simplifikasi ya, over simplifikasi, menggampangkan. Harusnya kan dia baca dulu kata baptiso itu di mana digunakan, bagaimana perkembangan penggunaan kata itu. Nah, dia mesti gali dulu. Setelah dia gali, baru dia buat generalisasi. Generalisasi kan pada umumnya kamus-kamus yang menjelaskan kata baptiso itu, mereka setidaknya menetapkan 3 hal, yaitu misalnya cuci tangan juga menggunakan kata baptiso. Penggelapan juga menggunakan kata baptiso. Apa lagi? Jadi mereka mengumpulkan kata-kata itu. Jadi tidak mengeneralisasi secara mudah, secara menggampangkan. Tapi betul-betul dicari data-datanya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membandingkan situasi-situasi serupa. Analogi ya, mentransfer pandangan-pandangan ke dalam konteks baru. Jadi secara umum kan kita misalnya mencari solusi terhadap suatu persoalan. Kalau kita mencari solusi terhadap suatu persoalan, kita harus mencari kesamaan-kesamaan persoalan kita dengan persoalan-persoalan yang sudah terjadi. Persoalan-persoalan yang sudah terjadi itu kita pakai menjadi jawaban untuk persoalan kita karena dia tepat dengan persoalan yang kita alami. Itu namanya analogi. Jadi persoalan-persoalan yang dipecahkan pada masa lampau itu kemudian ditransfer dalam konteks baru kita. Dan itu menjadi sebuah solusi. Inilah adalah yang namanya analogi begitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perspektif diri, menciptakan atau mengeksplorasi keyakinan-keyakinan, argumen atau teori-teori. Kita mesti terus belajar, menggali ya, bahkan menciptakan atau mengeksplorasi teori-teori. Jadi jangan puas dengan teori-teori yang ada, argumen atau teori. Teori itu bagaimana? Dasar argumennya apa? Apakah teori itu sesuai dengan memiliki dasar argumen yang kuat? Digali terus. Keyakinan-keyakinan kita itu punya nggak dasar argumennya? Dan kemudian kita bisa kembangkan nggak untuk membuat sebuah hal yang baru. Nah itu namanya menciptakan seperti itu. Kemudian domain makro lainnya adalah mengklarifikasi isu-isu, kesimpulan dan atau keyakinan. Jadi kita mengklarifikasi. Kalau ada isu-isu itu coba diklarifikasi, dibuat terang, dibuat jelas, kesimpulan itu, keyakinan gitu. Jangan asal keyakinan, jangan asal kesimpulan. Kesimpulannya ada dasarnya enggak? Isu-isunya bagaimana tuh yang benarnya seperti itu atau keyakinan itu. Kemudian mengklarifikasi dan menganalisis arti dari kata-kata atau kalimat. Jadi setiap kita melihat kata atau kalimat, kita mesti coba klarifikasi apa sih maksudnya nih. Ini maknanya apa? Gitu. Jadi kita harus klarifikasi dulu supaya kita punya pemahaman yang jelas ya, terhadap kata atau kalimat. Jangan sebelum kita paham kita sudah langsung interpretasi. Pahami dulu kata itu, pahami dulu kalimat itu. Baru kita buat interpretasi. Mengembangkan kriteria penilaian, evaluasi. Nah, kalau kita mau mengembangkan kriteria penilaian, kita mesti tahu ya nilai-nilainya atau standarnya. Standarnya apa untuk kita membuat penilaian? Jika pada waktu kita pakai standar itu menjadi kriteria penilaian, itu betul-betul tepat.
menilai kredibilitas atau kepercayaan dari sumber-sumber informasi. Kalau dapat berita, periksa baik-baik apa itu hoax atau bukan. Kalau wartawan kan biasa mengatakan cover both side. Jadi melihat dari dua sisi. Diperiksa. Cover both side itu jangan sampai ada orang bicara, langsung saja kita katakan itu yang benar. Kita harus cari lagi orang lain. Ya. Dan beberapa orang, apakah benar yang dikatakan itu? Itu dia. Kita jangan asal menerima saja. Kemudian mempertanyakan dengan mendalam, mengemukakan pertanyaan mendasar dan penting. Jadi gali terus, tanya terus supaya lebih paham. Menganalisis atau menilai argumen, penafsiran, keyakinan atau teori. Jadi setiap argumen, penafsiran, keyakinan atau teori kita mesti analisis. Jangan kita terima saja. Kita analisis ya. Jangan baru kita terima. Kemudian membuat atau menilai solusi. Kalau kita membuat solusi, kemudian kita buat penilaian. Jadi jangan hanya diam, tapi menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menilai sesuatu. Menganalisis atau mengevaluasi tindakan atau kebijakan. Demikian juga tentang kebijakan, dianalisis. Membaca dengan kritis misalnya, mengklarifikasi atau mengkritis teks. Mendengarkan dengan kritis. Ya. Nah ini disebut biasanya seni melakukan dialog sunyi. Jadi waktu kita mendengar itu kritis. Jadi kita dialog dalam diri kita sendiri sunyi. Membuat hubungan interdisipliner. Nah ini menarik juga. Supaya kita bisa mengkaitkan teologi dengan ilmu-ilmu lain. Interdisipliner. Dan ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Nah, saya pikir ini sesuatu yang harus kita kerjakan gitu. Supaya kita sungguh